Bisa jelaskan Bu terkait acara jagongan literasi digital ini Bu seperti apa? Ini keren ya, karena penggagasnya adalah wartawan yang nantinya akan turun ke lapangan, turun ke masyarakat langsung untuk menjelaskan literasi digital itu, menjelaskan tentang ya segala macam tentang digital ya. Karena selama ini wartawan itu ada di ketinggian, artinya bahwa karena dia wartawan maka dia memproduksi berita. Nah, sekarang nggak cuma memproduksi berita, tapi dia terjun langsung menjelaskan ke masyarakat. Kalau masyarakatnya nggak tahu, bisa tanya langsung. Berarti kan interaktif. Sementara selama ini wartawan itu masih satu arah aja. Jadi keren acaranya. Kemudian maraknya medsos ini sebuah tantangan. Menurut Ibu, harus seperti apa wartawan untuk menghindari jebakan-jebakan yang menyesatkan masyarakat? Ya harus ini adaptasi. Satu, itu pasti adaptasi, belajar terus karena memang ya perkembangannya kan cepat banget ya. Perkembangannya cepat banget itu nggak per hari tapi per jam bisa. Wartawan juga harus mengikuti itu. Terus tetap harus adaptasi itu. Bu, mungkin ada tips khusus Bu terkait literasi digital terutama di media sosial. Literasi digital itu kita kan masih rendah ya, masih sedang lah, kalau Indonesia itu sedang katanya. Tetapi kalau menurut saya masih banyak sekali dari sisi masyarakat itu yang belum paham. Jadi hanya sebagian di perkotaan yang paham. Yang di 3T, daerah-daerah 3T, kemudian tidak semua lah, mungkin di anak-anak, di orang tua itu belum terjangkau. Jadi memang perlu literasi digital itu tidak bersamaan begitu, tapi memang harus pangsanya itu jelas. Jadinya pesannya yang disampaikan juga jelas, berbeda-beda gitu. Pak Rekan, bisa dijelaskan kegiatan hari ini di Rumah Literasi Digital banyak hal dibahas tadi. Saya juga menyimak apa sih yang harusnya menjadi garis penyampaian untuk teman-teman dan masyarakat. Ya, ini keren. Jadi kolaborasi media-media online untuk memintarkan masyarakat, saya akan dukung. Artinya memang Indonesia memerlukan itu. Jadi memerlukan wadah seperti Rumah Literasi Digital ini diperlukan sekali. Di situ berhimpun bagaimana mensosialisasikan tentang era kekinian kepada masyarakat, dan masyarakat jadi melek. Dia memahami, bisa berpikir, dan yang paling penting kan kita terus menstimuli masyarakat bahwa kita menghadapi era digital ini nggak mudah. Bagaimana dia bisa memilah berita, memilih berita, termasuk juga share yang baik. Karena sebetulnya kan 4 pilar di digital literasi ini adalah etika penting, budaya akan menjadi penting juga, kemudian keamanan digital, dan yang paling penting adalah skill, keterampilan ini. Keterampilan kan itu harus dilakukan, praktek mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang tidak salah. Pak Dekan, menurut jenengan itu kita kan ada tantangan dan kesulitan untuk istilahnya meliterasi masyarakat. Menurut Bapak kira-kira solusinya apa yang? Ya, saya sih sebetulnya peran pemerintah menjadi penting. Saya kan pernah menjadi salah satu fasilitator literasi digital nasional tahun 2001 sampai 2002, tapi kan terhenti. Nah, terhenti ini saya pikir perlu dilanjutkan gitu. Saya nggak ngerti alasannya apa, apakah anggaran atau apa, tapi kalaupun itu kan nasional, barangkali ini juga pemerintah daerah perlu memperhatikan ini. Nggak ada salahnya kok anggaran diberikan kepada kelompok-kelompok atau komunitas-komunitas yang mau memintarkan masyarakat untuk literasi digital ini. Jadi soal literasi digital ini tanggung jawab kita semua Pak Dekan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan semua unsur Pak. Semua unsur, tapi kan paling penting dikomandani oleh pemerintah lah. Karena ini kan kehidupan. Mereka lahir di era digital, kalau kita tidak arahkan dengan baik, yang hasilnya takutnya tidak baik kan. Maka peran literasi digital ke generasi Z ini menjadi penting untuk kepentingan masa depan yang lebih baik Indonesia.